Hidungku ini bengkok ya. Oh iya. Coba. Ini bengkok itu. Ditonjok. Dilempar setrikaan. Diturunin di tol. Sambil dipukulin babak belur sudah. Di dalam mobil dipukulin? Ya. Sama anaknya juga? Ya. Dia ada affair sama Neni. Neni yang dia cari. Kejadian Mawar Afi lagi nih. Oh ya, iya? Jadi dia selingkuh dengan pembantu. Sampai bertahun-tahun mereka berhubungan. Tapi anak selalu curhat, Mam, masa Dedi tidur satu kamar sama Mbak dalam satu kasur? Neni dikuliahin, anak nggak dibiayain sekolah. Apa yang parah-parah lagi? Diseret-seret, suruh minum air kencing. Anak loh, akhirnya dia ngamuk, semua barang dilempar, satu lemari baju, dikencingin semuanya. Trauma anak-anak, lu tanggung jawab dong, udah merusak anak-anak, lu obatin. 3, 2, 1, close the hordeng. Yes. Kembali lagi bersama saya, Uya Kuya, a.k.a. Surya Utama SIP. Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Dan kali ini kita bersama Mbak Kay, atau Evelyn, ya kan? Yeah. Dan juga kuasa hukumnya Mas Doni. Doni Kertopati, Sarjana Hukum. Ingat kasus Mbak Kay dianiaya. Dan anaknya juga di KDRT oleh ayahnya sendiri, betul? Betul. Oke, untuk mengingatkan kita lihat video ini. Jangan kasar! Gak usah rekam-rekam! Ya stop kasar! Stop! Stop kasar! Stop kasar! Stop! Sakit! 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 Hapuskan! Ya jangan sakit! Aku sakit! Hapuskan rekaman! Oke, itu tadi kejadian itu kapan waktu itu, Mbak? Itu pasti 2022. 2022? Iya. Kenapa kan kita menarik dari 2022 ke 2021? Sebetulnya sebelum 2001 juga ada, tapi kan kita nggak mau tarik terlalu panjang. Jadi nariknya kejadian sepanjang tahun 2021 sampai terakhir 2022. Oke, nanti kita juga akan putar beberapa video juga, ya. Penganiayaan bukan hanya terjadi pada anak, tapi juga terjadi pada Mbak Kay juga. Tapi saya belum ada pelaporan baru lagi ya. Iya, laporin harusnya tuh, ya. Nanti yang dilapor, biar dia sekarang masuk dulu, ya kan, laporin. To be continue lah. To be continue, biar nyambung terus, ya kan. Harus dikasih jerah orang-orang yang begini, ya kan. Benar. Nah, terus intinya adalah tadi itu kan terhadap anak gitu ya. Anak total berapa semuanya? 3, oke. Laki-laki 2, perempuan paling kecil. Oke, ini kita akan putar video satu lagi dulu, yang waktu ada anaknya akhirnya melakukan perlawanan terhadap ayahnya ya. Tapi ayahnya juga mukul balik sampai dia mukul dan nendang. Nendang ya. Yang dia terakhir banding pintu ya. Kita lihat videonya. Kasar, jangan kasar. Wah, jangan kasar. Berani mukul Dedi? Pemukulan ke anak ya. Pemukulan ke anak. Lihat KDRT ini. Pemukulan ke anak. Laporin ke polisi, nggak apa-apa. Yang kalian ke anak, ke saya nggak apa-apa kasar. Ke anak jangan. Ini sebetulnya kejadiannya apa tuh? Awal muasalnya? Dari hal kecil aja bisa menjadi pemicu. Kesalahan dia aja bisa jadi disalahkan kepada kami, yaitu teman anak-anak ya. Gitu. Dia lupa taruh barang di mana, hilang dompet, hilang ATM, nuduhnya ke kami gitu kan. Ya hal-hal kecil itu bisa jadi pemicu maksudnya. Oke, dulu menikahnya berapa lama sih? Aku tuh gimana ya? 2 periode. 2 periode nih. 2 kali menikah, cerai dengan orang yang sama nih? Dengan orang yang sama gitu. Oke. Gimana ceritanya? Oke, pernikahan yang pertama tuh 2008, terus Kelvin setahun mungkin ya gitu. Kita cerai 2011 ya, lalu hamil kan waktu itu kandidat gitu kan. Terus 2012 awal dia ngajak balik lagi. Dia yang mengajak ya, bukan aku yang begging, tidak. Yang pertama kasusnya kurang lebih sama apa beda? Kurang lebih sama. Kalau dulu lebih parah lagi ya, ada Neni juga yang kena.
Dianiaya juga? Cuman tidak ada laporan pada saat itu? Ada dong, Polda Metro. Oke, dilaporkan Polda Metro. Tapi kan dia nangis-nangis sampai sujud-sujud. Lo cabut. Begging ke pengacara gitu kan, minta, oh Pak tolong dong, bujuk gitu kan, kayak lah begini-begini. Akhirnya ya sudah gitu, sampai dipanggil notaris, dia berjanji itu dia di atas segel ya gitu. Berjanji tidak akan melakukan kekasaran lagi kepada kami. Namun itu semua ternyata bukan efek jerah buat dia ya. Gitu. Lo cabut kan? SP3, bukan karena kekurangan bukti ya, bukti lengkap sekali. Tapi lo cabut karena diminta maaf gitu? Betul. Bahkan nah itu salahnya sebetulnya sih. Ya. Iya. Terlalu bego akunya dulu. Karena gue sering ngomelin gitu ya. Orang-orang yang gue bantuin, ini behind the scene ya, gue sering banget loh ngebantuin orang ngelaporin karena KDRT, tapi emang gak di podcast. Datang, udah kita setengah mati, ujung-ujungnya dicabut. Masih cinta itu, masih bego. Gue ngomelin lah, kira terus kalau gitu buat apa gitu kan? Itu kebodohan aku zaman dulu. Iya. Akhirnya namanya kasar tuh akan terulang lagi biasanya. Betul. Dan nggak akan sembuh. Karena dia watak. Iya. Bukan watu. Iya. Nggak akan sembuh. Oke. Sampai kapan? Oke. Terus kalau yang kasus yang pertama tuh lebih berat berarti? Lebih berat. Seperti apa gue? Oke. Kita biar kita tahu ya ceritanya lebih berat. apa dulu. Ini aja kan, ini hidungku ini bengkok ya. Oh iya. Coba. Oke, close up dari enaknya dari samping ke depan nih. Ini coba dari depan. Sekarang samping. Ke hordeng. Oke, ini bengkok itu ditonjok. Pada saat dulu tuh, yang dulu. Laporan Polda. Dan ini kan sampai di bawah visum juga dari Polda Metro. Gara-gara apa? Biasa, ada perselingkuhan, ada ini dan itu. Oke, terus sampai Neni kena? Neni kena kan? Neni itu berarti suster apa ART nih? Susternya Kelvin. Oke. Susternya Kelvin. Kenapa dia sampai kena? Karena hubungannya udah deket banget kan, dan mengetahui ini perjalanan rumah tangga ini seperti apa, dia tahu kan, dia tahu siapa yang salah, siapa yang benar tuh dia tahu. Nah bela gitu loh, Bapak tolong dong jangan, ya dia dipukul juga, udah kena setrikaan lah, ada luka segala macam. Setrikaan apa diapain? Dilempar setrikaan. Dia ngelapor juga nggak pada saat itu? Dilaporkan juga, kan korbannya 3, aku, anak, sama Yuni ya, Mbak Yuni namanya. Oke. Yang SP3 tiga-tiganya tuh? Betul. Sayang ya, kalau nggak bisa dilanjutkan tuh. Dia udah pernah nginep beberapa hari lah Polda Metro. Waktu itu Renakta juga kan yang menangani Yuni. Renakta Unit 3 Polda Metro. Oke. Nah, akhirnya dicabut lah. Cabut. Akhirnya singkat ceritanya balik lagi. Dia lagi, masih bego lah ya waktu itu, terlalu polos nih Evelyn ini. Iya, 2012. 2012 ada pelaporan, 2014 juga ada pelaporan. Tapi yang lebih parah tuh 2014. Tuh, lo balik lagi sama dia? Iya, tahun berapa? Begitulah. 2012. Oke, itu baru punya anak satu sebelumnya ya? Dulu ya baru punya anak satu. Kelvin itu? Kelvin. Menikah lagi dengan dia? 2014 kan udah ada Kimberly. Iya, 2012 menikah lagi? 2012 awal. Ya, terjadi lagi ya? Terjadi. Setelah berapa tahun nikah? Berapa bulan nikah? Jadi kalau dia udah ada urusan polisi, 1 bulan lah. 1 bulan, membaiknya itu 1 bulan. Setelah itu ya begitu lagi. Oke. Jadi ceritaku sama Indra ini never ending story deh. Oke, gini, kita balik lagi. Lo nikah lagi 2012? Ya. Pernikahan nih, teng gitu kan? Menikah ulang ya, karena menikah udah cerai ulang. itu ya. Berapa bulan setelah menikah? 1 bulan. Kejadian lagi? Ya. Lo lapor lagi? 2014. 2014 terjadi apa tuh? Terjadi apa waktu itu diturunin di sini nih, sampai aku dibawa patwal ke Cibubur gitu kan, muter-muter sama patwal, langsung deh sama patwal dibawa ke Polda Metro. Di situ ada pelaporan 2014. Diapain tuh pada saat itu? Diturunin di tol. di Sambil tol? dipukulin babak belur sudah. Di dalam mobil dipukulin? Ya, diturunin sama Kelvin. Sama anaknya juga? Ya. Wah, tega banget. Gue sih kalau misalnya ada orang tua, suami istri berantem terus anak ikut jadi korban juga sih, menurut gue itu orang tua nggak ngerti lagi gue. Kayak apa itu? Terus. Tapi kan kalau zaman dulu belum zaman Instagram seperti belum sekarang ada. gitu kan, apa-apa no viral no justice, belum ada gitu. Terus lo lapor jadi masih tuh aman-aman 2014. Aja. Lapor. Yang terjadi kenapa nggak lanjut? SP3 lagi? SP3 lagi. Begging lagi? Begging dong. Kayak apa dia beggingnya? Sampai sujud-sujud nangis-nangis. Kayak gimana nangis-nangis sujud-sujudnya? Iya, bukannya gimana ya? maco banget tuh pas lagi mukulin anak, laki banget tuh. Sebenarnya Mas Uya ya, jangankan sama di luar ya,
Sekarang dia kalau misalkan ditilang, tuh teleponnya aku, minta tolongnya aku. Jadi kalau di luar itu dia nggak ada nyali. Jadi dia hanya beraninya itu sama aku dan anak-anak. Kalau sama lingkungannya dia baik-baik aja. Kelihatannya baik. Bapak Indra yang pendiam, baik hati, intelek. Kan yang tahu itu kami. Yang satu atap merasakan penderitaan dia seperti apa. Orang luar kan nggak tahu. Backgroundnya apa sih dia? Backgroundnya hukum. Hah? Hukum. Sarjana hukum? Hukum perdata. Notaris? Dia itu dia hukum corporate aja, corporate. ya. Cuma dia Dia pakai lulusan itu. Bandung ya. Unpad. Unpad. Lulusan hukum harusnya ngerti hukum ya? Seharusnya lulusan hukum yang tidak mengerti hukum. Gimana tuh? Oh iya, lo benar. Menyalahi aturan hukum. Gimana tuh, Bapak lawyer? Oke, akhirnya lo bercerai lagi kapan lo dari tadi? 2019. Oke. Nggak tahan. Karena itu buat aku sudah penghinaan banget. Dia Apa? ada Diapain? affair sama Neni. Hah? Neni yang dia cari. Selingkuh dengan? Kalau Neni ya aku yang cari, jelas mereka penuh dengan ini ya. Kesetiaan dan nggak mungkin aneh-aneh kalau aku Oke, yang ini cari. kejadian Mawar Afi lagi nih. Oh Ya, iya. tuh, iya. Oh iya. Iya, oke. Oke, maksudnya nggak baca berita itu benar sekali dan bisa dibuktikan. Oke, tunggu tuh. Jadi dia selingkuh dengan suster apa pembantu nih? Pembantu. Dia selingkuh dengan pembantu. Dia cari, maksudnya laki-laki Dia nyari yang pembantu. cari. begitu ya? Aku kan lagi buka usaha di luar kota kan. Waktu itu Oke. aku lagi buka usaha di Tasikmalaya ya. Iya. Tasikmalaya, Bandung ya, pegang Jawa Barat. Itu aku kan bolak-balik terus tuh. Sehingga pembantu yang di rumah dan neninya itu aku bawa. Iya. Karena anak yang paling kecil nih Kimberly itu harus aku bawa. Nah, dia yang cari untuk yang jaga Kelvin dan Kenneth di Jakarta. Tumben loh, laki-laki mau nyari. Itu juga aneh ya gitu kan. Dapatnya di mana tuh? Bekasi. Adalah Agent. Oke. Agent lo ya. Agent di Bekasi. Dulu Mas Uya mukanya jerawatan gitu. Gimana sih? Mohon maaf ya begitulah. Iya. Gitu Cantik? Kan. Enggak. Oke. Tapi masih muda lah ya. Oke. 20 tahun sampai 19 ya. Oke, dia yang cari. Dia yang cari. Terus ya berjalan itu sampai bertahun-tahun mereka berhubungan. Taunya dari mana? Ya dari anak bilang kan. Bilang apa? Aku masih watching tuh. Dua tahun ya aku masih watching gitu kan, masih ini. Tapi anak selalu curhat, Mam, aku nggak nyaman gitu loh. Kayak aku nggak enak banget ya. Masa Dedi tidur satu kamar sama Mbak? Oke. Serius? Mbaknya bukannya ada kamar sendiri? Enggak, itu sama Mbak. Di kamar kalian? Bahkan kami pernah dipaksa tidur gitu kan. Katanya ini si mbaknya, ini dedinya, ini Kenneth, ini Kelvin dalam satu kasur. Terus kalau misalnya mereka pergi keluar kota, misalnya kemana gitu kan, libur, weekend, itu 2 kamar, dedinya sama dia, sama anak-anak berdua. Gila Kamu kan? di luar kota? Aku di luar kota. Terus kamu nanya ke dia? Enggak. Enggak? Aku coba cari kasakusuk sendiri. Lihat di CCTV apartemen, aku kan di situ kan, bukan tamu gitu kan, dia yang tamu di apartemenku. Aku buka cek CCTV, aku juga pasang orang gitu kan, coba kasakusuk ya, akhirnya kebuka semua. Dan aku nggak banyak mikir lagi panjang, udah langsung besokannya itu ke PN Jaksel, aku ke Jakarta kan langsung ke. Nggak sempat berantem soal itu tapi? PA Jaksel ya. Iya. Nggak ada ribut-ribut. Nggak, lu nggak tegur sama sekali? Nggak. Oke, terus ke penting, pengadilan Mas, ya. agama, oke? Nggak penting. Ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, udah gugat cerai. Diputus cuma 3 kali sidang, putus first take, dia nggak datang kan. Oke. Terus hubungan dia dengan si Mbak? Masih berhubungan kok. Sampai terakhir tahun kemarin pun masih berhubungan. Dengan Neni loh. Neni dikuliahin. Anak nggak dibiayain sekolah. Giliran IRT. Anak nggak biaya sekolah? Oke. Anak nggak dibiayain, giliran dia dikuliahin sampai sekarang kerja di salah satu perusahaan kontraktor ya. Oh, sekarang kerja di kantor? Sebagai? Sebagai staff ya. Staffnya staff bagian apa aku nggak tahu, tapi sampai dikuliahin. Kuliah. Anak kok kenapa nggak bisa anak kenapa nggak di sekolah ya? Nggak tahu. Dia sudah tidak peduli dengan anaknya lagi. Kan anak kemarin waktu kasus tuh sampai sempat tidak sekolah 3 bulan ya maksudnya.
Ini bisa bilang penelantaran anak dong. Mungkin bukan nggak disekolahin, nggak dibayarin SPP-nya. Nggak dibayarin? Ya. Ya sama aja sebenarnya. Nggak dibayarin SPP sejak Januari ya. Januari Totalnya 2022. sampai 100 jutaan ya. Tapi mampu kan? Seharusnya. Sangat mampu. Pekerjaannya apa kalau nggak salah sih? Dulu kan Manajer apa sih? Gaji ratusan juta Mas Uya. Head corporate ini legal compliance. Head corporate. Legal compliance, head legal compliance. Jadi yang biasa yang ngurusin compile orang. Iya. Dia di startup kan. Iya, di startup, ya. iya. Ada di OVO, ada di mana? Lazada waktu itu. Lazada. Terus terakhir di Trubani. Wah, padahal dengan jabatan sekeren itu, setinggi itu kayaknya agak Iya. memalukan ya kalau melakukan. Dulu sempat jadi direktur ini di sini. Apa? Di Kokas juga kan? Di 88 nih, ada MoneyGram kan? Dia sempat juga jadi direktur di sini. Kalau bicara mampu, Dari Gram. mampu. Mampu. Tinggal mau nggak? Direktur, sempat jadi direktur. Apalagi jabatan tertinggi yang pernah? Ya sampai direktur sih. Keren loh sebetulnya secara background ya. Iya, secara finansial mampu. Cuman mau Karir atau sih tidak. udah oke lah ya. Gitu. Iya, oke. Akhirnya terjadilah penganiayaan yang akhirnya videonya viral. Itu berarti selalu bercerai ya? hanya salah satu ya, Ah. salah satu. Tidak semuanya aku posting di situ. Karena Oke. banyak sekali ratusan video yang aku milikin. Apa yang parah-parah lagi? Banyak. Seperti? Diseret-seret, suruh minum air kencing. Anak loh. Tunggu. Yang suruh main kencing siapa? Nanti aku kirim mau. Kirim gue, minimal gue tahu. Minimal gue tahu. Jadi bukan katanya, bukan kata orang atau yang seperti orang itu aku drama, tidak, ini nyata. Iya. Gimana ceritanya disuruh minum air kencing itu? Ya lagi ngamuk-ngamuk. Karena waktu itu hal sepele, kita tidak mau ikut ke acara pernikahan ponakannya di Bandung. Iya. Gitu. Karena kan aku juga nggak nyaman ya, Mas Uya, nggak nyamannya itu kami tidak diterima oleh keluarganya. Jadi ya udah Anda aja sendiri. Gitu. Tidak diterima gara-gara apa ya? Kisah yang dulu lo ngelaporin dia? Dari dulu, dari awal nih, nikah? dari awal. Kenapa? Karena keluarganya itu seperti setuju dia kembali ke mantan istrinya. Oke. Gara-gara hal itu disuruh main kencing. Kencing siapa? Dia lah Mas Uya, masa air kencing sendiri Dia kan gila. naruh dulu di tabung kencing itu. Ah, Kayak periksa lab ya? iya. Terus? Gila nggak? Di gelas. Minum loh. Diminum nggak makan? Ya enggak lah. Oke. Enggak lah, kita tumpahin. Nah, akhirnya dia ngamuk, semua barang dilempar. Ada videonya? Sampai akhirnya nggak mau itu, dia ini apa, satu lemari baju, dikencingin semuanya. Coba kalau kucing itu gue, aku, ini kucing gue aja nggak suka kencing sembarangan. Mas Uya, kalau misalkan aku sampai posting itu, apa aku masih disangka orang tetap aneh, gila? Yang gila ini siapa? Yang aneh itu siapa? Itu nyata, Mas Uya. Gak minum air kencing, dia ngamuk, akhirnya kencing sembarangan. Ya, satu lemari. Gue punya kucing nih, ya. Dia juga suka kencing sembarangan, tapi bukan dia, ya kan. Akhirnya dia pindah ke rumah, nggak di sini gitu kan, ya kan. Itu kucing, karena kan kucing yang ngomong kencing itu kan pertama kucingnya alfa, dia mau kawin, belum nggak ada lawannya gitu. Jadi kalau kucing gue tinggal di sini kencingnya pasti di pasir gitu kan. Gue paling benci kalau kucing sembarangan, tapi baru tahu ada orang kencing sembarangan itu. Itu Di lemari kayaknya lagi ya. harus Lemari pakaian ya. satu lemari ya. Oke, itu ada videonya? Ada. Boleh lihat? Nanti ada di hard disk, karena aku nggak berani lagi pakai di handphone ya, simpan Iya. file di handphone nggak berani lagi. Hard diskku banyak Mas Uya, 1 teraan. tuh Oke, file apa? semua. Minum air kencing. Tetapi tadi apa lagi? Air kencing, disiram apa namanya itu? Kan kita ember yang buat pel. Udah biasa itu disiram. Ludah ke muka. Oh, jadi bakteri hilang ya? Ya, diguyurin. Iya. Mas Uya, come on, emang aku ini lantai gitu kan enggak ya? Disiram, oke. Terus? Banyak. Lemparin telur. Telur mentah? Ulang tahun happy birthday Ulang nggak? tahun. Sekarang selamat ulang tahun aja lempar telurnya dilarang loh. Iya. Ya karena kan pertama ya kan itu dilempar dari jauh ya, Mas Iya, Uya. iya, Emang iya. itu nggak sakit-sakit Iya. dong. Dan itu bukan lemparan hanya ke aku aja, ke anak. ke anak Itu juga. disaksikan sama tetangga apartemen. Normal kan? I don't know. Kejiwaan normal kan? Dia tiap kali aku aja konseling berobat, dia tidak mau. Katanya yang salah itu ada di aku. Yang gilanya itu aku.
Kalau aku sih diperiksa aja. Lo gila, lo emang gila. Bertahan ya. Iya. Gila. Gak Lo ada bertahan tuh dulu perempuan. jadi Gak ada perempuan yang kayak aku deh. Kayaknya nggak sekuat aku nggak akan. Kan Nggak akan bisa. termasuk pembelaannya kan di persidangan terprovokasi sama dia. Jadi Yang kenapa anehnya dia itu melakukan aku, itu karena katanya gitu. terprovokasi. Aku ya senyum Padahal kan aja. hidupnya sudah bertahun-tahun, sudah tahu Evelyn seperti apa. Kuatnon kalau memang bermasalah, hidupnya sudah tahu hidupnya Evelyn seperti apa, tetap aja mau tinggal satu rumah. Gitu Oke. loh. Dan sekarang terprovokasi katanya. Nah, intinya adalah itu kan kejadian setelah lo bercerai kan? Iya. Kok bisa lo udah cerai masih Aku ini bukan tipikal seorang mantan istri yang kolot gitu ya. Iya. Walaupun hak asuh anak itu jatuh ke aku. Karena ini anak juga membutuhkan ayah dan ibunya. Aku tidak menutup akses itu. Lo mau ketemu anak lo, mau sama anak lo kapanpun silahkan. Gitu. Jadi kadang-kadang ya seringnya kalau dia mau di stay di apartemen ya aku yang pergi. Oke, tapi Paling apa aku touring atau apa ya tuh Oke. gitu. Kejadian yang tadi anak lo pukul-pukulan sama bapaknya itu gara-gara apa? Itu udah cerai lo kan? Iya. Udah. Gara-gara apa itu? Kalau nggak salah gara-gara berisik atau mi lemonilo. Apa? Mi lemonilo. Lemonilo ya? Gara-gara lemonilo atau itu sih? Oke, kenapa coba mi lemonilo itu gimana? Apa rasanya beda mie goreng satu lagi Aku mau juga nggak ngerti, aku aja belum pernah nyoba gara-gara itu mi lemonilo. lemonilo. Di lemonilo dapat iklan gratis di sini. Iya. Tolong dong lemonilo besok endorse nih. Podcast gue lagi bagus loh, dicoba tolong di endorse ya. Kalau enggak mie sedap, Indomie apa kayak gitu. Kalau di dakwaan sih gara-garanya online. Dia juga lagi WFH, kemudian mendengar ada suara online dia marah. Gitu. Mi lemonilonya di mana? Bukan, yang video Bukan, ya? itu, Yang yang video, video si Kelvin. Pukul-pukul. Kelvin dipukul, didorong, terus ditendang itu. Iya. Oh, yang itu video Bukan yang kedua. Kenat, berarti. bukan yang Kenat. ya? Itu mi lemonilo. Gara-gara lemonilo, sepele kan? Lemonilo disangka dia kan beli di bawah kan ada Indomaret. Mungkin dia lagi pengen atau Iya, bagaimana iya. gitu kan. Kita nggak tahu loh dia beli mie itu, terus dia simpan di lemari makanan kan gitu. Dimakan sama anaknya? Nggak, Bukan. Si Kenneth dan Kelvin ini beli sendiri, pakai uangku Iya. gitu kan, tidak makan mie-nya dia Iya. gitu. Nah, pada saat anak-anak lagi makan mie, Lemonilo juga? iya lemonilo kebetulan ya. Oke, iya. Juga. Terus dia buka lemari, padahal ada loh mie-nya itu cuman kehalang tempat bumbu. Oke. Ya, gitu. Dia marah. Dia marah. Sangkanya itu si mie-nya itu dimakan sama anak-anak, padahal anak-anak baru beli. Mi Disitulah lemonilo. ngamuk. Nah, aku cari kan, udah ngamuk-ngamuk gitu, aku cari buka lemari itu. Ternyata masih ada, ini ada. Karena malu Setelah keributan itu? setelah keributan. Karena dia merasa malu lagi, ngamuk lagi deh tuh. Kenalah Kelvin. Sampai mau banting-banting itu kan, router kan. Iya. Router ditarik-tarik kan. Iya. Nah, itu tuh bukan Kelvin yang mau lempar ke dia router. Tapi dia yang mau lempar sama Kelvin direbut itu router. Ini bukan yang terakhir nutup pintu banting itu kan? Iya, Gitu. itu. Guys, ini bukan endorse mi lemonilo ya. Ini kisah nyata benar. Kisah nyata dan ya tidak drama, itu ada Rasa apa mi semuanya. lemonilonya nggak tahu. Nggak ngerti, aku aja belum pernah nyoba itu. Tolong dong beli lemonilo, gue belum pernah coba seumur hidup soalnya. Seenak itu kan. Bakmimu gitu ya. sampai jadi bahan keributan ya. Iya. Oke. Jadi dari hal-hal kecil itu bisa jadi pemicu, Mas Uya. Luar biasa kan. Oke, iya. Waktu pacaran udah tanda-tanda nggak? Sayangnya aku tidak pacaran. Ah, ini pelajaran nih. Coba dengerin. Jangan. Gue selama Tidak ini selalu pacaran, bilang. Iya. tidak tahu backgroundnya Iya. dia seperti apa, keluarganya seperti apa. Gimana ceritanya bisa nggak pacaran terus nikah? Waktu itu kan aku sudah ada seseorang ya, Oke. sudah ada seseorang. Tapi aku selesai, aku yang meninggalkan gitu kan. Terus ketemulah sama Indra, ya mungkin kurang lebih 1 bulan dia yang mengajak aku nikah dan oke, say yes, aku pikir benar gitu kan. Jadi bisa dibilang nggak ada fase pacaran. Nggak ada tanda-tanda sebulan itu? Nggak ada. Ngomong kasar pun nggak? Oh baik. Karena sebulan, 2 bulan, 3 bulan orang tuh Oh pasti baik sweet-sweetnya. baik banget. Dan dulu dia dibawa aku, mohon maaf ya maksudnya. Iya. Oh, di bawah maksudnya? Iya, Status sosial? status sosial. Oke. Mobil aja beli second dulu Iya, ya, dulu. Bapak itu kan beliau suksesnya ketika sama saya gitu. Istri saya juga dulu waktu kawin sama saya juga mobilnya kerenan saya. Enggak, kerenan istri saya sih. Iya, kerenan istri saya. Tapi kan berarti kan rezeki dari Mbak Astrid kan? Benar. Ya. Tapi bawa saya anak, begini karena anak. sendiri bukan karena Astrid dong. Ya. Ih, Tapi kan ada Astrid di dulu sampingnya dong, waktu Astrid pacaran, pendukung.
sama saya dulu, ya kan? Dia nggak pernah marah-marah. Sekarang tiap hari marah-marah. Marah-marah karena saya. Karena gitu. saya, tiap hari Karena saya syuting 24 jam diikutin terus sama dia. Dulu juga Iya. istri mobil lebih bagus. Sekarang jadi punya saya. Ya, ini yang paling pinter. Ini yang paling pinter. Tapi kalian kan tidak ada keributan. Iya. Keributan. Ya paling diomel-omelin aja kita lah ya. Iya. Oke, ini luka apa nih? Itu kejedot di Bali, kita lagi liburan. Aha. Si Kenneth tuh kan memang anak aktif kan. Iya. Hiperaktif. Iya. Dia tuh kejedot pintu. Iya. Kejedot pintu dan ada saksi. Waktu itu kan kita Iya. pergi sama karyawan juga gitu kan. Itu kejedot pintu dan ada kok waktu pelaporan di Polres ya, masa dia masih pelaporan tuh, dipanggil-panggil gitu. Terus si Rifki tuh dihubungin. Ki, kamu mau nggak jadi saksi saya? Saya mau bikin laporan palsu tentang ibu. Maksudnya gimana? Biar dia cabut di Polres Jaksel. Tentang apa Pak? Kan ibu nggak pernah ada ini. Kita bilang aja, kamu inget nggak yang waktu kita pergi ke Bali, si Kenneth kejedot gitu kan, yang itu loh, yang di benjol itu gitu kan, itu masih ada aku chatnya sih. Iya. Kamu mau nggak bikin itu gitu kan, kamu jadi saksi saya. Kamu tuh seharusnya bela saya Ki, bukan bela ibu. Saya tidak membela ibu, saya tidak membela bapak juga, saya bela anak-anak dan siapa yang benar di sini gitu. Itu mau dibuat laporan palsu, tapi si Rifki-nya nggak mau. Itu ada chatnya. Rifki itu adalah mantan karyawanku, stafku dulu. Sampai kayak begitu ya. Tapi nah, ini hubungannya udah kayak keluarga sendiri. ini kepala lo benjot, berdarah, nih kenapa nih? Ya dijedotin. Gara-gara apa ini? Gara-gara sepele. Gara-gara Dari sepele? makanan gitu kan, dari mulai salah minum apa namanya. Iya. Dia taruh gelas salah aja terus Iya. saya diamukin. Aku diamukin. Oke, nah sekarang pertanyaannya. Akhirnya kan viral. Lo melaporkan ke polisi. P21 dan sidang, betul ya? Oke, tapi ada video ini. Kemarin lo kecewa atas putusan Vonis. vonis hakim ya? Dengan perjalanan yang kami laluin sangatlah tidak mudah. Hanya 2 tahun yang kami dapatkan. Inilah keadilan. Inilah keadilan yang didapatkan. Adil 2 tahun. Penderitaan kami melebihi itu. Hanya dihukum 2 tahun. Luar biasa. Mana keadilan untuk kami? Mana keadilan untuk anak-anak? Saya memang bukan pelapor. Saya wakil dari anak-anak. Anak-anak yang tersakitin. Dan hanya mendapatkan materi habis-habisan. Hanya dapat keadilan 2 tahun. Gimana ceritanya tuh? Jelas kecewa ya. Proses pelaporan ini Mas Uya cukup panjang, kurang lebih 10 bulan sampai kemarin vonis. Bukan hal mudah yang kami lewatin, penuh perjuangan, banyak yang sudah kami korbankan. Hanya dihukum dan korbannya ini 2 anak. 2 anak di mana yang trauma mereka apakah bisa sembuh setahun, 2 tahun, 3 tahun? Tidak juga. Ya. Gitu. Ya, 2 anak ini yang dianiaya. 2 anak loh, jangan salah 2 anak ya. Ya sayangnya juga waktu itu kenapa tidak bikin 2 LP saja gitu kan. Oke. Sangat disayangkan sekali, kenapa gitu. Tidak mengambil, ini kan memang pasalnya alternatif ya yang diberikan kepolisian ini, penyidik ini. Oke. Apa salah sih? Pasalnya dakwaan ada 3. Yang Iya. pertama pasal 76C junto 80 ayat 1 dan ayat 4 Perlindungan anak. Perlindungan anak. Oke. Dakwaan kedua itu pasal 44 Undang-Undang Penghapusan KDRT. Oke. Yang dakwaan ketiga pasal 355 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang dipakai mana? Nah, akhirnya dari keputusan ini? ketiga pasal ini, dari ketiga dakwaan ini sebenarnya yang paling berat itu ada di dakwaan kedua. 44. 44 Undang-Undang Penghapusan KDRT. Maksimal hukumannya berapa Maksimal tahun? hukuman adalah 5 tahun plus 5 denda tahun. 15 juta. Plus denda 15 juta. Ya. Kalau tapi yang dipakai oleh JPU dalam tuntutan adalah dakwaan pertama pasal 76C junto 80 yang mana masa hukumannya paling lama adalah 3 tahun 6 bulan plus
tambahan sepertiga kalau orang tuanya menyiksa ya, anaknya. yang menyiksa Kalau anak normal Bapak atau ibunya. betul. Nah, Jadi pasal 76 C C, junto 80 itu kalau itu yang melakukan adalah orang tua dari anak itu ditambah sepertiga. Ya. Seharusnya. Kenapa tidak dijalankan Oh, itu? ini Mas? jadi oke. Itu udah JPU berapa dulu tuntutannya? Nuntutnya 3 tahun. Hanya 3 tahun Tiga nggak tahun. diambil yang Tidak lain. menggunakan maksimalnya masa Maksimal kan 3 tahun 6 bulan Iya. kan? At least kalaupun 3 tahun 3 ditambah tahun, 6 bulan sepertiga, 3 ditambah. tahun itu kan 36 bulan. Berarti ditambah 12 bulan lagi Betul. harusnya 48 bulan. Betul. Seminim-minimnya kan? Seminim-minimnya. Oke. Tapi dia nah, justru menuntut dengan hanya 3 tahun. Yang mana dalam prakteknya biasanya majelis hakim pun ya selama Dua per tiga. Iya, 2/3. Iya. Jarang sekali yang dituntut 3 ya. Atau divonis ultra petita 3. gitu kan, Ya, lebih tinggi gitu ya. Atau lebih tinggi. Nah, ini Iya. enggak. Nah, sekarang kalau memang hakim ini sudah memvonis 2 tahun dari 3, otomatis JPU tidak banding. Karena masih dalam kerangka 2/3 itu Iya, tadi iya. kan. Nah, padahal buat saya sayang kalau dia nggak banding. Oke, jaksa penuntut umum belum banding nih? Belum banding. Oke. Jadi harapan kita banding lah. Supaya apa? Supaya dalam proses pembuktian baik di tingkat pertama maupun tingkat banding kita masih bisa punya hak. Iya, iya. Ya, punya kesempatan, punya hak. Iya. Tapi kalau dianya nanti menggunakan haknya pada saat kasasi, Iya, misalnya hukumannya turun Iya, di banding, iya. ini udah mubazir. Karena di kasasi sama Udah beda. Udah beda. Udah beda, iya. Yang ini judek juris, yang ini judek fakti. Iya, iya. Maksudnya adalah dia membuktikan tentang bukti-bukti kan, Iya, iya. materialnya, perbuatan materialnya. Tapi Iya. kalau di kasasi dia membukti kesalahan hakimnya dalam menerapkan hukum gitu loh. Oke, nanti coba link ini saya kasih ke kejaksaan, mungkin bisa Iya, jadi harapan masukan ya. kita Amin. banding lah. Paling lambat kapan banding? Hari Senin. Hari Senin itu tanggal 26 jam 5 sore itu paling lambat. Oke, kalau Kan JPU 7 hari ya kalau Tapi kalau misalnya alasannya ini kan udah 2/3 gitu gimana? ya itu kan SOP ya. Ya. SOP-nya Iya. mereka, prakteknya Iya. saya nggak tahu ini Iya. baku apa enggak, cuman prakteknya kalau memang 2/3 mereka nggak akan banding. Iya, iya. Istilahnya mungkin ngurang-ngurangin Iya. kerjaan lah ya. Iya, gitu iya, kan. iya, Tapi iya. tolonglah, karena Iya, apa? Kalau misalnya bapak ini tidak Iya. dihukum seberat-beratnya, ya kita nggak tahu ke depannya akan ada Kelvin lain, Mas. Setuju sih. Oke, oke. Orang tuh Oke. akan menganggap Remeh. Ah nggak apa-apa, gue mukulin Oke. anak gitu. Hukumannya aja ringan kok. Oke. 2 tahun Jadi- atau setahun. Jadi dakwaan tuh ada 3 pasal. Yang Iya. paling berat sebenarnya Sebenarnya pasal 44. Heeh. Tadi undang-undang penghapusan Undang-undang KDRT. penghapusan KDRT. Tapi yang dipakai untuk vonis adalah Dakwaan pertama. undang-undang pertama Itu pun 76. tidak 76C, Iya. tidak lengkap. 80. Digunakannya 3 lengkap gitu Iya. kan. Harusnya kan 3 Iya. bulan Iya, iya. 3 tahun 6 bulan Iya, ya. iya. Ditambah sepertiga. Iya, iya. Karena dilakukan oleh orang Iya. tua kandung sendiri. Oke, dan ada video lo sempat menangis-nangis dan bersimpuh di kaki jaksa ini. Iya, betul. Aku Meminta untuk banding. memohon banding. Oke, kita lihat videonya. Gimana ceritanya tuh? Memohon banding ya hampir setengah pingsan ya pas hakim, yang mulia hakim ketok palu. Rasanya tuh aduh kok begini. Oke. Nggak adil sekali dengan korban Iya, 2 anak iya, ya iya, gitu. Kenapa tidak ya sebetulnya kecewanya dari dari ketika pembacaan tuntutan ya. Kenapa sih kok ringan sekali 3 tahun? 3 tahun dan akhirnya vonisnya Manusia 2 tahun. hanya 2 tahun. 2 tahun. Jadi menurut lo tidak fair nih ya? Enggak, Tidak fair. Apa reaksi dia pada saat dituntut 2 tahun, divonis 2 tahun? santai. Nyantai. Apa karena dia sudah berpikir 2 tahun gitu? Iya. Iya. Potong masa tahanan lagi. Iya kan? Kalau Kosong masa kalau Mas tahanan. Uya, Iya. kalau Mas Uya bisa tahu nih, 2 tahun. Kemudian ada yang namanya PB, pembebasan pembebasan bersyarat. bersyarat. Setelah dia menjalankan 2/3. Iya, iya. Artinya kan dia mungkin hanya akan jalan 1 tahun. Iya, iya. Bentar lagi dia keluar ini. Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Gitu. Nah itu yang Oke. anak-anak pun masih sampai sekarang kalau ditanya ya masih ada rasa takut. Setuju. Sekarang gini, berpikir nggak setelah nanti dia mau keluar, apapun hasilnya nanti ada banding apa enggak ya? Lo ngelaporin lagi dengan pasal penganiayaan. Oke, kalau KDRT nggak mungkin karena dia udah mantan istri. Iya, iya. Betul, betul. Penganiayaan.
Kepikir nggak? Pikir. Dan insya Allah akan aku tempuh. Kawal, Mas. Insya Allah. Harus. Insya Allah. Gue tuh paling benci sama Aku laki-laki. juga berhak dong, Mas Uya. Aku berhak. Kita ini sekarang lagi melawan child beater and woman beater. Yes, of course. I agree. Ini yang harus kita tegakkan gitu. Iya, iya. Dan itu juga apa ya, termasuk apa ya yang jadi concern gue selama beberapa tahun terakhir ini. Iya. Makanya kenapa gue banyak mengawal perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan, KDRT, penganiayaan. Ya ini alasannya. Gue paling benci sama laki-laki yang melakukan kekerasan pada wanita, apalagi sama anak. Iya. Wah itu bener-bener gue sebajingan-bajingannya itu ya orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Ya kita keras boleh, Iya. tapi jangan sampai kekerasan. Ya, fisik, lah. fisik. Iya. Kalau keras disiplin mah gue setuju, Iya, harus lah. iya. Anak jangan juga nggak ada kedisiplinan Iya, ya. betul. Kalau anak salah harus ditegur, cuman dengan caranya kan tidak ada fisik, Betul, tidak ada iya. Nggak pukul, harus, ya nggak kan? harus Iya. dengan kekerasan. Tegas bisa. Anak-anak boleh kita nada tinggi boleh. Iya, Apakah anak harus dibabi buta? Buktinya tiga-tiganya nurut sama aku. iya, iya. Kan tergantung kitanya gitu. Oke, tapi saran gue, lo harus lakukan juga pendampingan sama anak, Iya. karena secara psikologis pasti mereka ada teringat di Betul, memori otak betul, mereka. betul. Ya, jujur Mas Uya, Oh, iya. saat ini aku belum bisa, Iya, karena kan mahal ya Mas Uya, aku lebih prioritaskan dulu gimana caranya mereka bisa bertahan hidup, nggak kekurangan dulu bisa Iya. makan. Itu juga kan, ya berat, aku Iya. tahan sendiri loh Mas Uya. iya. Dan at least lo harus ngajak ngomong anak lo. Kenapa? Pasti. Bukan hanya setelah, kalau alasannya kan yang selalu digunakan dan diteriakan terus, digongkan terus oleh kuasa hukumnya itu, Pak Indra ini menafkahi, itu bohong semua Mas Uya. Iya. Rekening koranku bisa menjadi bukti kenapa. Dari sebelum pelaporan pun dia sudah tidak melaksanakan Iya. kewajibannya sebagai ayah. Iya, iya. Mohon maaf gitu. Oke. Aku hanya dengan kemampuan terbatas, tapi alhamdulillah anak-anak bisa lewatin itu. Oke, oke. Nggak mudah ya Mas Uya, tapi ya gimana lagi. Oke. Dan jelas nggak adil kalau cuman dikasih hukuman 2 tahun. Dengan apa yang mereka alamin gitu kan. Akunya sekarang yang harus berjuang gila-gilaan menyembuhkan mereka, dia mikir nggak? Iya. Apakah itu ayah yang baik? Kalau dia ada menyesal, dia akan perhatikan nih, suruh kuasa hukumnya untuk menghubungi anak-anak. Anak-anak traumanya bagaimana? Bawa berobat. Nggak usah ngeles, dia masih ada aset kok. Iya, iya, iya. Tapi menurut gua orang Alhamdulillah nggak seperak pun ya, Mas Iya, Uya, iya, nggak iya. seperak pun. Tapi menurut gua orang-orang kayak gini harus dapat sanksi sosial juga. Betul, Dan dalam arti kata kalau gua punya perusahaan nih, gua nggak akan menerima betul. orang-orang yang pernah kriminal, Iya. terpidana tapi kasusnya kasus ini. Iya. Kasus kekerasan terhadap anak, penganiayaan terhadap Perempuan, iya. gitu. Kalau misalnya semua terpidana, mantan narapidana berhak mendapatkan haknya. Tapi yang bagaimana dulu? Iya. Betul. Iya kan? Tapi kalau urusannya kayak begini, kalau gue Ini sih nggak akan merusak pernah anak bangsa terima loh. di tempat kerjaan gue kalau gue punya perusahaan. Ini Kalau merusak gue ya, anak iya. bangsa Iya, ya, iya, merusak anak bangsa gitu kan. Iya, 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 iya. Tapi kalau perusahaan asing nggak juga kan. Mas? Iya, dia kadang-kadang ya tapi nggak tahu ini kan di Indonesia ya. Ya perusahaan asing juga harus mengikuti Iya. ya. Seharusnya. Iya. Tapi kalau nggak salah sekarang kan memang untuk background checking dia banyak perusahaan yang sudah mulai melihat di Sosial Instagram. media. Iya, di Iya, sosmed. setuju. Di sosmed gitu. Iya. Seperti di perusahaan yang terakhir gitu, sama sekali tidak peduli kan. Iya, iya, iya. Mungkin mereka nggak tahu kali, baru tahu sekarang. Baru pas mau dijemput paksa, hari itu juga dia dipecat. Iya, bagus berarti perusahaannya juga profesional. Karena ini kan diserang terus netizen, media sosialnya kan luar biasa. Kadang-kadang pengadilan netizen lebih serem sih, Bang. Iya. Iya, iya. Cuma kan Terus ini ada BIN, apa? BIN, Badan Intelijen Netizen. Netizen, Ben. Iya, iya, iya. Ya udah. Kasak kusuknya tuh dahsyat sekali. PN juga berarti pengadilan netizen ya. Beda banget netizen. Bukan pengadilan negeri Cuman lagi. yang saya harapkan mungkin tahun-tahun ke depan bukan pengadilan netizen lagi yang berkuasa di negara ini. Amin. Harus pengadilan negeri, Betul. Yang benar-benar bin, ya kan? Polisi benar-benar menjalankan tugasnya dan saya yakin ini bisa. Amin, amin. Dan saya yakin kejaksaan juga akan profesional di sini, akan melihat, ya mudah-mudahan bisa banding ya, Iya, Senin mudah-mudahan. besok ya. Ya itu yang kami harapkan ya, Iya, Mas iya, Uya. iya. Kami harapkan sekali kejaksaan ini mau Pasti, ajukan banding insya ya. Masih ada kesempatan untuk Masih kan, banding. iya, Karena iya. ini tolong dipikirkan, ini korbannya 2 anak. Iya, iya, iya. Siap, siap. Bukan hanya 1, ini 2 anak yang mereka traumanya itu panjang sekali. Iya. Berempatilah kepada anak-anak. Tidak perlu lihat Iya, aku ya, iya. gitu. Tapi anak-anak.
Oke, terakhir mau ngomong apa sama dia? Pasti dia kan akan nonton juga akhirnya. Oh pasti. Saat ini dia masih menggunakan gadget juga kan, handphone. Oke, silakan. Ngomong apa ya? Bingung lah Mas Uya. Kita udah susah, udah sulit untuk berkomunikasi baik lagi ya Mas Uya. Iya. Aku kemarin juga terakhir kali bawa yang waktu vonis, aku coba bawa anak yang paling besar ke sana gitu. Dari jauh dia sudah tahu lah ada Kelvin. Cuek. Kalau aku nggak teriak dan di situ nggak kamera on, dia akan cuek dengan anak. Walaupun menurut orang sebagian yang pro dia, itu mungkin tidak terlihat. Dari waktu persidangan aja nih gitu loh. Apakah dia ini sama anak? Enggak. Tidak menunjukkan sebagai seorang ayah yang merasa bersalah gitu kan. Nggak ada. Aku sampai teriak-teriak dan itu karena kamera on. Jadi skenario berjalan, dramanya berjalan itu. Pura-pura cium anak, apalah gitu. Karena kamera on. Oke. Kalau aku bicara lagi sama beliau udah susah ya Mas Uya. Bukan aku yang menutup tapi beliau. Mungkin ini ya yang bisa disampaikan ke beliau ya. Kalau memang dari hati yang paling dalam Pak Indra ini ada penyesalan, ya perhatikanlah kebutuhan anak. Oh ya, at least itu. At least itu dulu. Iya. Sekarang Kalau ini punya ya niatan posisinya Mbak Evelyn kan pastinya kesulitan ya untuk secara finansial. Dan dia saya yakin dengan karirnya yang sebelumnya bagus, dia pasti punya banyak kemampuan lah. Minimal perhatikanlah kebutuhan anak dulu. Itu anak-anak juga. Benar. Terutama kesembuhan trauma anak-anak. Oh iya, itu yang paling penting. Harus dia pikirkan Mas Uya. Lu tanggung jawab dong. Lu udah berbuat begini sama anak-anak, udah merusak anak-anak, lu obatin. Lu yang harusnya bertanggung jawab gitu. Kenapa semuanya harus ke aku Mas Uya gitu. Itu sangat nggak adil ya. Semua aku yang harus memikul, semua aku yang harus beresin. Ada nggak sih hati nurani sebagai seorang ayah? Harusnya sih. Iya. Jangan menghukum. Binatang aja nggak begitu. Jangan Mas menghukum Evelyn dan anak-anak karena melaporkan dia. Iya. Tapi kan karena memang itu hukumnya ada gitu loh. Iya. Negara hukum kita. Kita negara hukum. Kalau salah juga kan nggak mungkin sampai begini Mas Uya. Perhatikanlah kebutuhan anak untuk sekarang dan ke depannya. Itu aja sih mungkin yang kalau beliau mendengar. Jadi dia menyiksa aku tuh itu luar biasa sekali gitu. Aku yang harus cover semua. Sedangkan dia yang berbuat, dia yang merusak anak-anak, terutama anak yang kedua, Kenneth. Sampai aku nggak bisa bawa dia keluar karena dia sudah tidak seperti normal lagi gitu loh sekarang. Dan apa yang dia dengar nih ya, yang lain harus tahu. Perkataan kotor ya, yang tidak sepantasnya gitu kan, kayak gitu bahasa-bahasa yang sering dilontarkan sama Indra diteriakin, itu sudah diterapkan oleh Kenneth. Dia udah ngikutin. Apa yang dia terima, pukulan, tendangan atau apapun, caci maki itu diterapkan kepada adiknya. Apa itu nggak sakit Mas Uya? Nah itu makanya harus lu dampingin, lo concern ke situ, pendampingan sama anak. Nah itu, dia harus bertanggung jawab lah atas apa yang dia lakukan gitu. Jangan cuci tangan semuanya lempar ke aku semua. Ngerti. Oke. Kalau dia masih punya hati nurani sebagai ayah ya. Oke. Dan Mas Doni, rencananya kalau sampai tidak ada banding, artinya apa yang akan dilakukan? Kalau JPU tidak banding atau kejaksaan nggak banding, ya otomatis kita harus tunggu kan. Dan saya yakin sih Pak Indra yang banding. Nah, yang kami khawatirkan kalau Pak Indra yang banding, otomatis potensi putusannya nanti cuma ada dua, sama dengan PN atau lebih rendah. Karena dianggapnya JPU untuk sementara menerima nih putusan PN kan. Nah, nantinya setelah putusannya lebih rendah, pasti JPU akan kasasi. Tapi prosesnya udah beda loh. Iya, udah bukan judek fakti lagi, tapi judek yuris. Jadi bicaranya adalah apakah majelis hakim tinggi telah salah menerapkan hukum. Nah, kalau enggak ya udah itu yang akan dipakai. Gitu loh. Salah atau enggak nih gitu kan. Ya, maksud saya supaya supaya dia JPU itu banding, supaya kita punya hak untuk masih dalam proses pembuktian ini gitu loh. Oke, tapi akan dilaporkan lagi untuk kasus penganiayaan ini? Kita akan pikirkan dulu, kita cari dulu konstruksi hukumnya supaya nggak berlarut-larut. Terus waktu yang tepat kapan supaya ya itulah to be continue tadi.
Oke, harus. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Evelyn atau Kay. Salam buat anak-anak semua. Semoga yang sekarang yang di concern saya adalah bukan hanya itu aja, tapi mental anak-anak, betul, ya, psikologis anak-anak. Setuju. Oke, karena saya ngelihat video-video tadi udah nggak tahu deh ya, pasti ada pengaruhnya sama anak-anak. Sangat. Oke, yang sabar. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi kekerasan terhadap anak-anak dan juga wanita. Amin. Stop kekerasan terhadap anak dan wanita. Kalau ada yang mengalami itu, kita mari lapor. Ya, jangan didiamkan. Ya. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Karena orang tua adalah pelindung untuk anak-anaknya. Oke. Dan juga untuk PPA dari kepolisian manapun harus concern terhadap hal seperti ini. Dan juga Kementerian PPPA ini, pemberdayaan wanita dan juga pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak juga harus concern terhadap hal ini. TP2A ya. TP2A juga penanganannya lebih ditingkatkan lagi. Betul, kemampuan menganalisa secara psikisnya harus ditingkatkan. Kalau enggak nanti biar tahun 2024 gue jadi menteri PPPA aja. Amin. Mas Uya dukung nih. Tapi kalau kementerian jatah-jatah partai masalahnya. Udah kuning Mas? Iya. Udah kuning ini? Enggak, saya biru saya. Saya PAN saya. Oh gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak ya. Kalau begitu silakan kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Mengapa kau tega melakukan itu? Kalau